Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin yang Allah rahmati, kita meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang tidak sekedar membahas masalah-masalah ubudiyah saja. Islam itu agama yang komprehensif, komplit. Jadi persoalan-persoalan yang sifatnya muamalah pun dibahas dalam Islam. Salah satu kajian muamalah dalam Islam itu istilah dengan leader, kepemimpinan. Ya, Quran itu ketika ingin menyebut istilah pemimpin, ada banyak kosakata yang dipakai oleh Al-Quran. Misalkan ketika Quran mengatakan pemimpin dengan istilah al-a'immah, orang yang diikuti. Jadi dengan bahasa yang begini, maka mestinya seorang pemimpin itu mestinya bisa diikuti, ya, bisa diikuti. Karena ada orang yang dia punya potensi besar tetapi tidak mudah diikuti. Artinya dia tidak punya follower, tidak punya pengikut. Secerdas apapun, sehebat apapun, kalau dia tidak punya pengikut, maka dia tidak pantas disebut sebagai pemimpin karena tidak ada yang bisa dikendalikan. Maka pemimpin itu mestinya ada pengikut. Maka Quran menggunakan istilah al-a'immah, orang yang diikuti, ada follower di belakangnya. Itu pemimpin. Kadang Quran itu menggunakan istilah nakibun, orang yang bisa menambal kekurangan. Jadi pemimpin itu idealnya adalah bisa menjadi penyempurna ketika follower, ya, atau ketika pengikut itu tidak memiliki kapasitas. Maka hadirlah pemimpin untuk menjadi pengganti, penambal, dan penyempurna. Naqib. Kadang Quran juga menggunakan istilah qawamun. Qawamun itu artinya adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang menanggung beban. Jadi pemimpin itu mestinya punya tanggung jawab, ya, menanggung beban. Jadi jangan sampai kemudian ketika follower itu, pengikut kemudian ada problem, ada masalah, atau menghadapi satu ujian, maka mestinya pemimpin itu, leader, hadir di situ untuk menjadi beban, menanggung beban followernya itu. Maka qawamun itu artinya orang yang tegak, berdiri, mandiri, tanggung jawab, dan menanggung beban. Itulah pemimpin. Kadang Quran menggunakan istilah sadat. Sadat itu artinya tuan, pemberani. Jadi pemimpin itu mestinya tidak ragu-ragu ketika akan memutuskan satu persoalan. Ya, jadi kebijakannya itu tegas, lugas, dan jelas. Tidak kelemar-kelemar, tidak balbul, dan tidak melimpahkan wewenang ke yang lain. Ya, atau membuang tanggung jawab kepada orang lain. Jadi dia berani. Kemudian Quran kadang mengundang istilah pemimpin dengan al-mala'u, orang yang terkemuka. Ya, orang terkemuka itu artinya orang yang terpandang, mudah dilihat, dan di depan. Jadi menjadi bumper. Jadi pemimpin itu posisinya di depan. Ya, menjadi tameng followernya, pengikutnya. Jadi dia posisinya di depan, menjadi tameng, ujung tombak dan ujung tombak ketika ada persoalan. Itu pemimpin. Ya, kadang Quran menggunakan istilah ulil amri, ya, pemilik perintah, ya, pemilik perintah. Jadi yang disebut pemimpin itu mestinya punya kekuatan memerintah. Jadi ketika pemimpin itu memerintah, follower itu dia langsung bergerak, ya. Jadi masalah nih kalau ada pemimpin dia menyuruh tapi followernya itu enggan, tidak mau melakukan apa yang diperintahkan. Ini jadi masalah. Quran itu misalkan di surat An-Nisa yang menyebut istilah ulil amri. Ini penting menjadi catatan karena ini menjadi bahasan yang sering disampaikan oleh para ustadz, bahwa Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu ati'allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum.
jelas kata-katanya. Allah mengatakan wahai orang-orang beriman. Jadi Allah menyapa kepada orang beriman dulu. Ya, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Apa kata Allah? Allah, taatlah kalian kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatlah kalian kepada pemimpin di antara kalian. Nah, di antara kalian itu siapa maksudnya? Di antara kalian itu kembali kepada ya ayyuhalladzina amanu. Kumnya itu ya, dhamir kum itu merujuk atau kembali kepada kata alladzina amanu, orang beriman. Artinya pemimpin yang perlu ditaati adalah orang di antara kalian yang beriman, bukan sembarang orang. Ini jadi catatan. Atau misalkan ya, Quran itu ketika akan menjelaskan tentang indikator kriteria seorang pemimpin, misalkan kisah Tolut. Jadi Quran itu di surat Al-Baqarah ya 247 Allah cerita tentang Allah telah memilih seorang raja namanya Tolut ya. Tolut itu diangkat oleh Allah sebagai raja, tetapi kaum ini tidak menerima ya. Tidak menerima. Ini bukan masalah tidak punya potensi, tapi karena bukan dari sukunya, bukan dari golongannya. Ya, maka mereka menolak. Ya, padahal disebutkan dalam Quran itu jelas innallaha astofahu alaikum wazadahu bastotan fil ilmi wal jism. Jadi alasan Allah memilih Tolut sebagai raja, pemimpin, karena apa? Karena jelas disebutkan fil ilmi wal jism, karena punya ilmu yang luas, punya pengetahuan yang cukup dalam, dan punya tubuh yang perkasa, kuat. Nah, ini penting juga. Jadi pemimpin itu di samping cerdas, cakap, tapi juga fisiknya kuat. Ya, jangan sampai kemudian seorang pemimpin itu nyuruh sewu, ya, keluar malam, keroan, ya, ngelembur, meriang, kena gerimis, flu, sakit-sakitan, fisiknya tidak mendukung. Maka pemimpin yang sekedar berilmu saja, nyuwun sewu, tetapi tidak diimbangi dengan fisik yang kuat, maka kinerja tidak akan maksimal. Allah mengatakan, disebutkan fil ilmi wal jism ya. Tolut dipilih oleh Allah sebagai seorang raja, pemimpin, karena itu tadi punya ilmu ya. Ini menjadi penting, punya ilmu, karena segala sesuatu perlu diselesaikan dengan ilmu, pengetahuan. Jadi kalau pemimpin tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, bagaimana dia bisa menyelesaikan satu masalah? Dan itu tidak cukup dengan ilmu. Allah mengatakan wal jism, tapi dengan fisik yang kuat. Atau misalkan di surat Al-Qasas ya, ini ciri pemimpin juga ya. Di surat Al-Qasas ayat 26, ini kisah ketika Nabi Musa alaihissalam menjadi buron atau dikriminalisasikan di bangsa Mesir ya oleh Fir'aun la'natullah. Dia kemudian menyelamatkan diri ke satu kota namanya Madian, satu kota yang di luar jajahan Mesir. Maka Nabi Musa alaihissalam itu melihat ada dua gadis yang kesulitan untuk mendapatkan air minum untuk gembalanya, untuk kambing-kambingnya. Maka dengan terasa tanggung jawabnya Nabi Musa alaihissalam, dia kemudian datang menolong dua gadis ini ya. Motifnya menolong, bukan yang lain ya, menolong motifnya. Dia angkat itu batu yang besar yang menjadi penghalang sampai kemudian kambing-kambing itu bisa minum dari air yang diusahakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka ini ceritanya luar biasa. Maka kemudian dua gadis ini kemudian mengajak Nabi Musa alaihissalam untuk menemui bapaknya, menemui orang tuanya. Ya, disebutkan di surat Al-Qasas ayat 26, Nabi Musa itu diminta oleh dua gadis ini ya untuk bekerja kepada ayahnya dua gadis ini. Meskipun kemudian tidak hanya bekerja, ternyata Nabi Musa alaihissalam akan dijadikan menantu, dinikahkan. Apa kriteria kemudian akhirnya Nabi Musa alaihissalam menjadi pemimpin keluarga? Ya, itu karena disebutkan manistahjarta al-qawiyul amin.
Karena Nabi Musa alaihissalam itu